Baik, jumpa lagi dengan Sang Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tes adapter charger dari brand Infinix namanya XC7 yang support GaN 68 watt. Yang kemarin saya beli dapat harga sekitar 190 ribuan. Tentunya bermain-main dengan voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes adapter charger dari brand Infinix ini untuk mencharging utamanya ke ponsel Infinix dan berbagai macam device yang saya miliki. Di antara nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8 ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke tablet Huawei. Ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt atau PPS. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 ini support supercharger 33 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel itel RS4 ini support power charging 45 watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite ini support flash charging Vivo 80 watt. Ini yang paling mantap, tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 2.0 100 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke power bank Cooktech ini support PD input daya 90 watt namanya ultra fast input. Lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger dari brand Infinix ini dalam mencharging ke berbagai macam device yang saya sebut tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Infinix XC7 yang memiliki daya 68 watt. Nah, seperti ini ya kemasannya dia. Warna hijau seperti ini, standar lah ya kemasannya. Nah, oke. Lalu kita akan dapat di dalamnya kemasan seperti ini. Kemudian kita akan dapat kartu seperti ini. Ini kartu user manual. Nah, seperti ini user manualnya. Nah, seperti ini. Kemudian ada ini kartu garansi. Nah, seperti ini menggunakan bahasa Inggris. Dan kita akan dapat kabel charger seperti ini. Ini model kabel chargernya. Sebentar saya lihat dahulu ya. Nah, seperti ini USB-C. Nah, seperti ini warna putih to USB-C atau kabel PD lah ya. Oke, lanjut kita akan dapat adapter charger Infinix 68 watt seperti ini fisiknya. Dari sisi tampilan fisik yang saya beli ini warna hijau seperti ini, lalu catnya menggunakan model cat doff. Kemudian lihat ini ada tulisannya GaN 68 watt. Kemudian ada tulisannya Infinix di sini. Cukup bagus sekali. Lanjut kita lihat dari sisi sini kosong, dari sisi sini kosong, dari sisi sini ada spesifikasi dan model kode adapter chargernya. Intinya total outputnya sekitar 68 sampai 67 watt. Lanjut kita lihat dari sisi sini. Ini ada 3 macam port. Satu port USB A warna orange seperti ini. Coba kita lihat ya. Ini menggunakan berapa pin untuk port USB A nya. Lihat ini. Totalnya ini ada 4 pin. Ya. Untuk yang USB-C menghitung pinnya lumayan banyak, tidak usah saya hitung ya. Lanjut ini USB-C-nya dia modelnya seperti ini warna hitam. Ada 2 USB-C. Jadi ini 1 USB-A dan 2 USB-C atau PD. Lanjut kita lihat dari sisi model colokannya dia seperti ini. Nah ya, seperti ini fisik dari adapter charger Infinix 68 watt. Baik, lanjut kita lihat dari sisi built-in quality dari adapter charger Infinix 68 watt ini.
Kita lihat dari sisi kualitas tulisan cukup bagus sekali. Baru kali ini saya model melihat adapter charger tulisannya seperti ini, menggunakan silver seperti ini tulisannya, dan ada model transparannya seperti ini, kalas-kalas atau transparan lah ya. Cukup bagus sekali. Lanjut, kita lihat dari sisi yang lainnya tulisannya ini. Kalau tulisan dari sisi spesifikasi menurut saya standar lah ya, masih di bawah Baseus tulisannya, masih detail dan bagus Baseus kalau dari sisi spesifikasi. Lanjut, kita lihat dari sisi port, lihat tulisannya standar juga. Kemudian dari sisi tingkat kerapian port, menurut saya lumayan bagus, bisa dilihat di sini. Oke, lanjut, kita lihat dari sisi sambungan antara casing ini dengan ini. Oke, kita lihat ini sambungannya agak sedikit renggang, tapi tidak terlalu renggang-renggang amat ya, lebih dari cukup, bisa saya katakan seperti itu. Sebentar, saya perjelas dahulu kamera saya. Lihat ini, kalau dibandingkan dengan misalnya ini saya ada adapter charger yang modelnya sama dari Venson. Lihat ini ya, perbandingannya lebih rapat Venson. Nah ya, kalau Venson itu kelasnya setara dengan Baseus, lalu Ugreen, lalu Unit. Nah, Anchor juga. Kalau Infinix, kalau dilihat dari model sambungannya seperti ini, masih di bawah dari Baseus, Ugreen maupun Anchor. Tapi ya, tidak usah komplain, ingat harga. Lanjut, kita lihat dari sisi kualitas colokan. Nah, kalau adapter charger yang kualitasnya bagus, sesuai dengan standar dari adapter charger bawaan ponsel, itu colokannya tidak nempel magnet. Nah, contoh, ini saya ada magnet, sebentar saya ambilkan. Nah, ini saya ada magnet. Biasanya, kalau adapter charger yang nempel magnet itu untuk pemakaian jangka panjang, dia akan berkarat. Kemudian, ketika berkarat, proses colok ke stop kontak kurang maksimal karena terhalang oleh karat, sehingga proses transfer listrik dari stop kontak ke adapter charger kadang muncrat listriknya, atau kurang maksimal ya transfer listriknya, sehingga itu mengganggu proses recharging sebuah device yang kita chargingnya. Oke, coba saya tempelkan ke magnet. Ini saya ada magnet seperti ini ya. Sebagai contoh, ini seperti ini. Contoh model colokan yang nempel magnet, dia akan berkarat seperti ini. Untuk pemakaian jangka panjang, dia akan nempel. Lihat, ini nempel. Nah, ini contoh adapter charger yang bisa nempel magnet. Ini lihat, ini adapter charger polosan. Contoh ya, contoh saja, lihat ini nempel magnet. Nah, ini untuk pemakaian jangka panjang dia pasti berkarat. Ini sudah lumayan berkarat sedikit demi sedikit. Nah, oke, lanjut kita tes yang dari misalnya Infinix. Nah, sebentar saya taruh dahulu spidol saya. Lihat ini, tidak nempel magnet. Artinya kualitasnya bagus, setara dengan adapter charger bawaan ponsel. Coba kita lihat dari sisi Venson misalnya. Lihat ini, dia juga tidak nempel magnet. Artinya kualitasnya setara dengan Venson, Anchor, Ugreen, ataupun Baseus. Lanjut, kita lihat dari sisi berat. Nah, ini coba sebelum kita lihat dari sisi berat, saya getok-getok dahulu tentang kualitas dari adapter charger Infinix ini. Coba saya getok-getok ya. Enak, casingnya tidak ringkih, kelasnya setara dengan seperti Baseus, lalu Ugreen, Anchor. Lumayan bagus. Ya, bagus lah ya, tidak lumayan lagi. Lanjut, kita lihat dari sisi berat, saya coba untuk membandingkan dengan Venson 70 watt. Kurang lebih ya desainnya seperti inilah ya. Nah ya, tidak bisa dibandingkan sih karena modelnya beda dan wattnya sama ya. Cuma sebagai contoh saja ya. Oke, ini beratnya berapa? Kita lihat 108. Nah ya, ini 68 watt. 108, portnya sama-sama 3, cuman beda desain. Ini 70 watt Venson. Coba ini Venson 127, sedikit lebih berat dari Venson ya, kurang lebih sama. Jadi menurut saya dari sisi built-in quality adapter charger ini cukup bagus sekali. Cuman finishing sambungan antara casing satu dengan yang lainnya sedikit kurang rapi, tapi tidak ada masalah. Lanjut, kita lihat dari sisi finishing kabel chargernya. Nah, lihat ini. Nah, ini saya langsung mereview dua alat ya, adapter charger dan kabel. Saya langsung seperti ini. Lihat dari sisi finishingnya, untuk nylon braidednya lumayan bagus ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi finishing ini, finishing bagian kepalanya sedikit kurang rapi. Lihat ini agak kasar lah ya. Ya, harap maklum karena ini kalau menurut saya bonus. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat dan USB-C marker ya. Oke, saya menggunakan USB Dollar Veneer FNP58. Pertama, saya cek dari sisi protokol isi daya cepat dahulu dari adapter charger Infinix XC 68 watt dari USB A dahulu ya. Nah, seperti ini. Nah, lihat
sudah keluar hasilnya. PD tidak aktif wajar karena lewat jalur USB-A, kemudian VOOC dan Super VOOC tidak aktif, lalu PUM Express aktif. Nah ya, ini khas untuk ponsel Infinix, biasanya PUM Express itu. Selebihnya dia semuanya aktif, baik Samsung, Huawei, dan Quick Charging. Oke, lanjut kita cek dari sisi USB-C yang ini dahulu. Nah lihat, sudah keluar hasilnya, langsung support PD 3.0 67 watt lewat USB-C yang ini dahulu ya. Nah lihat, kemudian dia semuanya aktif, VOOC, Super VOOC, PUM Express dia tidak aktif. Lanjut kita cek dari sisi USB-C yang satunya. Nah lihat, sudah keluar hasilnya. Jadi ini yang USB satunya juga sama ya, kurang lebih PD 67 watt, Apple tidak aktif. Selebihnya dia semuanya aktif, VOOC dan Super VOOC dia tidak aktif. Jadi kalau digabung antara USB-C 1, USB-C 2 dan USB-A, dia support semua protokol isi daya cepat kecuali VOOC dan Super VOOC dia tidak aktif. Baik, lanjut tes USB-C e-marker dari kabel bawaan adapter charger ini. Nah, kalau mau cek USB-C e-marker kita harus masuk ke sini, USB-C e-marker. Nah, buat yang belum paham apa itu USB-C e-marker, itu ibaratnya sebuah prosesor ya. Prosesor dari sebuah kabel yang memiliki arus 5 ampere minimal itu harus disertai dengan prosesor atau chip. Tujuannya untuk keamanan atau kontrol kabel itu sendiri agar aman ketika proses charging ke ponsel karena arusnya besar. Kalau kabel yang tidak ada chip e-markernya biasanya itu arusnya 3 ampere untuk PD. Nah oke, sekarang kita cek ini kalau ada USB-C e-markernya atau tidak. Nah ternyata ada, lihat ini. Cukup bagus sekali, USB-C e-markernya dia terdeteksi dan stabil. Kadang saya pernah melakukan cek USB-C e-marker ya, saya colokin sekejap langsung hilang. Menurut saya itu kualitasnya biasa. Kalau ini stabil seperti ini menurut saya kualitasnya bagus. Oke lanjut, kita analisis dari sisi USB-C e-markernya. Dia menggunakan USB 2.0, panjang kabelnya 1-2 meter, kemudian voltasenya 20 volt dikali 5 ampere sama dengan 100 watt. Sudah sesuai dengan spesifikasi kabelnya. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel C to Lightning dari brand Acer. Lihat, start dari baterai 12%. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Kita tunggu sebentar, ini masih loading. Nah lihat, PD-nya aktif atau fast charging-nya aktif dari sisi digital display ini dengan daya kurang lebih sekitar 10 watt. Nah ya, oke. Coba kita cek dari sisi stop kontak. Nah lihat, saya tidak menggunakan USB Dr. Finirsi ya, takut crash atau bentrok sama wattmeter yang ada di kabel. Kalau dari sisi stop kontak mencapai hingga 12 watt. Jadi lumayan bagus, adapter charger Infinix ini bisa digunakan untuk charging untuk ponsel iPhone. Tentunya juga bisa untuk iPhone seri di atasnya seperti iPhone X, 11, 12 ataupun lainnya. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan model converter seperti ini ya dari brand unit, yaitu USB-A to C karena kabel bawaan Infinix kan dia C to C. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 10%. Kita cek fast chargingnya aktif, bisa dilihat di sini tadi ya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finirsi. Lihat, dari sisi stop kontak mencapai hingga 16 watt. Kemudian dari sisi USB Dr. Finirsi, struktur dayanya 9,1 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13, sekian watt. Dari teori, ponselnya support adaptive fast charging 15 watt, kurang lebih ada spasi sekitar 1,5 watt dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan lewat port USB-A. Lihat, start dari baterai 10%. Kita tunggu sebentar, status quick chargingnya aktif. Nah ya, dengan menggunakan kabel dan adapter charger Infinix 68 watt. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finirsi. Saya tata seperti ini. Stop kontak 17 watt. Kemudian USB Dr. Finirsi kita cek struktur dayanya 6,9 volt kali 2,1 ampere sama dengan 14,6 watt. Dari teori spesifikasi ponselnya quick charging 18 watt, kurang lebih ada spasi sekitar 4,5
watt dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat start dari baterai 8%. Kita tunggu sebentar fast chargingnya aktif atau tidak. Nah, lihat ini fast chargingnya aktif. Start dari baterai 8% ya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Infinity. Lihat dayanya lumayan bagus atau cukup tinggi sekali untuk kelas ponsel fast charging 18 watt. Lihat ini 20 watt 19 watt stop kontak. Kemudian dari sisi USB Dr. Infinity struktur dayanya 9,1 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16,7 watt. Kalau main secara teori struktur dayanya fast charging 18 watt itu 9 volt kali 2 ampere sama dengan 18 watt. Ini real jalan di 16,7 watt, kurang lebih ada spasi cuma 1,7 watt dari teori yang ada. Cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat start dari baterai 14%. Nah, lihat ini supercharging aktif, ada komanya petir double, atau kalau tulisan secara spesifikasi ya supercharger protokol 22,5 watt aktif lah, kira-kira seperti itu. Oke, biarkan tabletnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Infinity. Saya tata seperti ini, lihat dia mencapai 24 watt dari sisi stop kontak. Nah, oke, lanjut kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Infinity. 8,8 volt kali 2,4 ampere real berada di daya 21, sekian watt. Dari teori fast chargingnya atau super chargingnya 22,5 watt, kurang lebih ada spasi 1 watt dari teori yang ada. Cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 9%, petir double aktif, super fast charging aktif dengan menggunakan adapter charger Infinix. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Infinity. Ini masih loading dayanya, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini dia sudah jalan di daya 26 watt, 27 watt stop kontak. Kemudian kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Infinity 9,2 volt kali 2,6 ampere sama dengan 25 watt. 25 watt ya maksud saya, lihat ini. Ada di bawah sedikit. Cukup bagus sekali atau outputnya maksimal sekali ya ke ponsel Samsung. Secara spesifikasi dia maksimalnya 25 watt. Ini realnya juga kurang lebih di 25 watt. Jos untuk ke ponsel Samsung 25 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Pertama, saya hubungkan lewat port USB-C yang ada di tengah-tengah ini ya, lihat ini. Saya ambil port USB-C yang di tengah-tengah. Oke, nanti coba setelah itu kita lanjut tes yang port USB-A. Oke, saya hubungkan dahulu yang USB-C. Nah, lihat start dari baterai 5%. Supercharger aktif 33 watt, ada komanya. Dengan menggunakan adapter charger Infinix 68 watt. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Infinity. Lihat ini stop kontak mencapai, ini masih loading menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar ya. Nah, lihat ini dia sudah jalan di 24 watt maksimalnya, 25 watt, 26 watt, 27 watt, masih naik 28 watt. Cukup bagus sekali. 29 watt, apakah masih bisa naik? Oh, 29 watt maksimalnya. Kita lihat dari sisi struktur daya 9,2 volt kali 2,7 ampere sama dengan 25 watt lewat port USB-C. Cukup bagus sekali. Biasanya kalau menggunakan adapter charger bawaan ya kurang lebih segini. Bahkan dia sekitar di daya 22 watt, 21 watt. Ini lebih bagus. Lewat port USB-C. Oke, sekarang saya ganti ya lewat kabel USB-A. Saya juga menggunakan kabel bawaan pembelian ponsel Infinix USB-A. Nah, ya oke, saya ganti dahulu ini kabelnya. Oke, saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel bawaan ponsel. Lihat ini, start dari baterai 6%. Kita tunggu ada komanya atau tidak. Lihat kabel bawaan. Oh, ternyata tidak ada komanya kalau lewat USB-A. Lebih bagus yang lewat port USB-C yang
di tengah-tengah. Oke, tidak apa-apa. Kita cek saja ini struktur dayanya ketika lewat port USB A dengan menggunakan kabel bawaan ini. Lihat ini ada tulisannya, kasih tulisan supercharger 33 watt. Kalau menggunakan USB A, dia jalan di 17 watt stop kontak. Lihat ini ya. Kemudian struktur dayanya di USB Dr. Finersi 9,1 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14 watt. Atau bisa saya katakan jalan di fast charging Infinix 18 watt. Jadi menurut saya lebih bagus menggunakan jalur USB-C ya ketika ke ponsel Infinix supercharger 33 watt. USB-C-nya pun lewat yang USB bagian sini, bagian tengah, jangan yang atas ini. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 4%, power charging aktif, ada komanya hypercharging. Lewat jalur PD. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Ini masih loading menuju titik daya maksimal. Kita perhatikan kenaikan dayanya. Lihat ini, dari sisi stop kontak sudah jalan di 35 watt. Dari sisi USB Dr. Finersi sudah jalan di 3,9 ampere atau 37 watt, bahkan menyentuh di 40 watt. Cukup bagus sekali. Stop kontak 45 watt maksimal, tadi sudah turun lagi dayanya. Nah, seperti ini ya pergerakan daya dari Itel power charging 45 watt. Nah, dari sisi stop kontak sudah menyentuh di 45 watt. Kemudian dia turun di daya stabil. Lihat ini. Dari segi ampere atau USB Dr. Finersi seluruh dayanya 9,3 volt kali 3,7 ampere sama dengan 34 watt. Nah ya cukup bagus sekali ya performa adapter charger Infinix 68 watt ini. Real atau support power charging 45 watt ke ponsel Itel ya kurang lebih maksimalnya di sekitar 40 wattan. Lihat ini dia stabil di daya 27 watt. Ini stabilnya dia, walaupun menggunakan adapter charger bawaan juga sama, stabilnya di sekitar 25 sampai 28 watt. Cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C. Lihat start dari baterai 3%, tidak muncul komanya ya karena brand aftermarket dianggap Oppo seperti itu. Oke, kita lihat dari sisi notifikasi, lumayan bagus, muncul notifikasi fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi versus stop kontak. 16 watt stop kontak USB Dr. Finersi, struktur dayanya 9,1 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14,4 watt. Sudah sesuai. Fast chargingnya Oppo itu 18 watt, real berada di daya 14,4 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C. Lihat start dari baterai 10%, indikator yang muncul quick charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Lihat ini. Dari sisi stop kontak mencapai 25 watt. Sedangkan USB Dr. Finersi mencapai 25 watt. Ini masih naik terus dayanya. Kita tunggu sebentar, lihat. Stop kontak jalan di 30 watt, 31 watt. Masih bisa naik. Nah ya, 32 watt. Nah lihat ini. Dari sisi USB Dr. Finersi, fokus kita. Mencapai 29 watt. Dengan struktur daya 8,7 volt kali 3,3 ampere. Nah menurut saya ini jalan di PD 3.0 sekitar 29 watt 3,3 ampere. Kalau disetarakan ini setara dengan Xiaomi turbo charging 33 watt. Cukup bagus sekali ya performa dari adapter charger Infinix ini. Menurut saya support ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro setara dengan turbo charging 33 watt, real berada di daya 29,3 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 11%. Nah, oke, kita lihat dari sisi struktur daya dahulu ya. Nah, lihat ini. Nah, ini lihat ini restart dia mungkin berubah dari standar charging menuju flash charging. Lihat ini. Dia masih di daya 12 watt stop kontak. Kita tunggu sebentar. Nah lihat ini dia sudah naik cukup kencang sekali naiknya mencapai hingga 42 watt 39 watt 35 watt langsung turun lagi dayanya
agak sedikit kurang stabil. Kalau ke Vivo lihat ini pergerakan dayanya. Nah, seperti ini. Nah, lihat ini. Kalau di sini dari sisi struktur daya ya, kita lihat seperti ini. Ini jalan di Vivo Flash Charging 44 Watt. Lihat ini, dia secara stop kontak 43 Watt. Nah, oke. Kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. 9,1 volt kali 4,3 ampere sama dengan maksimalnya di tadi 39 Watt. Ini ya lihat naik di 39 Watt, kemudian turun di 26 Watt tadi. Kurang stabil dayanya, tapi ya lumayan bagus, dia jalan di flash charging Vivo 44 Watt. Lihat ini. Nah, lihat ini ke ponsel Vivo ya. Coba saya cek dari sisi notifikasi yang ada di layar, urusan struktur daya dan stop kontak dayanya sudah beres ya. Oke, coba saya lihat ini. Lihat flash chargingnya aktif. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Ini mode ponsel mati. Mau lihat untuk menyalakan ponselnya apakah ada komanya atau tidak, akan saya nyalakan. Nah, lihat nih. Start dari baterai 15%, flash charging aktif. Tapi tidak ada komanya ya, karena ya lewat jalur PD. Nah, lihat ini, flash charging aktif. Tapi ya cukup bagus sekali. Jalan di flash charging 44 Watt berdasarkan struktur daya yang kita lihat tadi. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 2.0 100 Watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat start dari baterai 1%. Lihat ini. Lihat. Ternyata jalan di fast charging. Lihat. Nah, ya. Coba saya hubungkan lagi. Ini ke Infinix 100 Watt kok tidak bisa jalan all around fast chargingnya. Coba saya hubungkan lagi ya. Lihat ini. Nah, lihat. Nah, lihat ini. Jalan di fast charging. Coba saya pindah ya. Ininya. Kabelnya. Mungkin minta yang dari port yang satunya. USB-C yang atas ini. Nah, yang atas ini. Coba ya. Nah, seperti ini. Oke. Saya hubungkan sekarang. Sama, juga fast charging. Tidak all around fast charging ya. Nah, coba saya sekali lagi mungkin. 1, 2, 3. Fast charging ya, tidak support all around fast charging. Nah, coba saya ganti dengan menggunakan jalur USB-A. Nah, lihat ini saya ganti lewat jalur USB-A. Nah, coba. Nah, lihat malah statusnya charging saja. Oh, fast charging. Tetap tidak bisa ya. Kalau ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support 100 Watt malah tidak bisa jalan, tidak ada komanya ya. Mentok di fast charging. Kalau Infinix ya fast charging 18 Watt. Coba kita lihat dari sisi struktur dayanya. Ini biarkan lewat jalur USB-A saja ya. Oke, kita lihat ini. Nah, lihat 12 Watt. Coba kita lihat dari sisi struktur daya 9,1 volt kali 1,3 ampere sama dengan 11,9 Watt. Sudah sesuai. Infinix itu fast chargingnya di atas 10 Watt sampai maksimalnya 18 Watt. Ini real berada di daya 13,5 Watt. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 Watt atau secara adapter charger bawaan support Samsung Super Fast Charging 2.0 45 Watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan, indikator yang nyala warna oranye. Oke, biarkan laptopnya mode mati ya, biar stabil dayanya. Oke, saya taruh di sini. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi versus stop kontak. Stop kontak mencapai 32 Watt. Sedangkan USB Dr. Finersi struktur dayanya 15 volt kali 1,9 ampere sama dengan 29,9 Watt, anggap 30 Watt lah ya. Jadi cukup bagus sekali performa adapter charger Infinix ini. Menurut saya support untuk laptop yang menggunakan adapter charger Samsung Super Fast Charging 2.0 45 Watt. Perkiraan saya ini juga support untuk ponsel Samsung 45 Watt. Kira-kira seperti itu ketika mengacu pada tes ini. Baik, lanjut tes ke laptop Advance Soulmate X yang support charging laptop ya. Ini lewat jalur PD. Nah, PD-nya ada dua, Type C full fungsi itu 20 volt,
Type C charging itu 12 volt. Ini akan saya coba langsung ke Type C full fungsi yang membutuhkan voltase 20 volt. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, ini dia Type C full fungsi yang ini. Oke, lihat ini saya hubungkan. Nah, oke, kita lihat dari sisi indikator charging ada di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat sudah nyala. Oke, biarkan laptopnya mode mati biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB terfinisi versus stop kontak. Stop kontak mencapai 18 watt. Secara watt ya standar lah ya. Oke. Kita lihat tapi dari sisi USB terfinisi, lihat ini dia mencapai 20 volt. Nah, ini permintaan laptopnya sudah terkabulkan oleh adapter charger Infinix ini, butuh 20 volt. Masalah ampere ya mengikuti lah ya. 0,8 ampere sama dengan 16 watt dari sisi USB terfinisi membaca. Jadi bagus sekali adapter charger ini support untuk laptop yang membutuhkan voltase 20 volt. Baik, lanjut tes ke power bank QuickTech yang support input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Nah, dari sini kita akan tahu output maksimal dari adapter charger ini lewat jalur PD berapa watt. Secara spesifikasi kan 68 watt ya. Oke, saya hubungkan lewat jalur PD yang paling atas ini. Lihat ini, yang paling sini. Nah, ya oke. Nah, sebentar saya hubungkan dahulu. Nah, lihat nih sudah saya hubungkan. Nah, start dari baterai 27%. Nah, adapter chargernya 68 watt. Lihat ini dia loading. Nah, lihat. Nah, ini dia mentok di 59 watt. Nah, lihat. Nah, 58,9. Oke, coba kita pecah seluruh dayanya. 3 ampere dikali 19,8 volt. Anggap 20 volt lah ya. Ya, karena kalau volt 20 volt itu jarang bulat. Kadang ya 19,8. Ya, seperti itulah ya realnya. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB terfinisi dan stop kontak. Stop kontak mencapai 67 watt. Nah, oke, kita cek dari sisi USB terfinisi 20 volt. Nah, beda cara membaca antara display di power bank dengan display di USB terfinisi. Kalau USB terfinisi bulat 20 volt. Lihat ampernya 3,2 ampere. Lihat wattnya 64 watt. 64,6 watt detailnya seperti itu. Jadi, kalau menurut saya ini ya, kalau membaca dari sisi stop kontak tidak di limit ya 67 atau 68 watt. Tapi kalau membaca dari sisi USB terfinisi seperti di limit ini 64 watt. Karena secara tulisan ini kan 68. Nah, ya di limit anggap 4 sampai 3 watt dari daya maksimalnya. Mungkin ya untuk keamanan dari adapter charger itu sendiri ketika digunakan untuk charging power bank biar tidak terlalu panas berlebih. Tapi menurut saya cukup bagus sekali, relnya mencapai hingga 64 watt dari teori support daya 68 watt. Baik, lanjut tes speed charging. Kali ini akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Akan saya hubungkan lewat jalur PD yang port C ada di tengah-tengah ini. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%. Oke, timernya saya nyalakan sekarang untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai low bed hingga terisi penuh. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, kita tunggu. Nah, lihat ini ya, daya stabil ketika mode charging ponsel mati. Dia mencapai 29 watt lewat stop kontak. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek ponselnya. Lihat, dalam waktu 30 menit terisi 56%. Artinya, per menit nambah lebih dari 1%. Dan ketika 30 menit nambah lebih dari 50%, itu artinya superchargernya aktif. Kalau fast charging biasanya per menit sekitar nambah 1% atau dalam waktu 30 menit nambah 30%. Oke, sekarang kita cek dari sisi daya yang ada di stop kontak masih stabil di 22 watt. Nah, oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Nah, lihat, temperatur adapter charger hangat normal ya, 46,1 derajat Celcius. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur ponsel. Nah, temperatur ponsel juga hangat normal 38,7 derajat Celcius.
Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 10 menit. Kita cek ponselnya. Nah, lihat sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam lebih 10 menit atau 1 jam lebih 11 menit. Baik, lanjut drop test ke power bank. Ini memiliki input daya 90 watt. Bisa saya perjelas di sini ya, lihat ini. Ultra fast input 90 watt. Nah, kita akan tahu kemampuan dari adapter charger ini akan saya gunakan untuk drop test atau recharging power bank dalam waktu 30 menit. Seberapa panas dia untuk recharging power bank yang memiliki daya lebih besar dari adapter chargernya. Oke, saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini. Nah, lihat start dari baterai 2% atau low bed atau habis total lah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, lihat. Ini langsung dayanya naik di sekitar 59 watt. Dari sisi digital display power bank membaca, timernya saya nyalakan dahulu. Nah, oke, sudah nyala timernya. Kita cek dari sisi stop kontak. Nah, lihat dayanya mencapai 67 watt. Dari sisi teori yang ada di adapter charger 68 watt. Ada selisih cuma 1 watt dari teori yang ada. Selanjutnya kita tunggu sampai 30 menit untuk kita cek temperaturnya seberapa panas atau drop atau tidak adapter chargernya. Kita tunggu sampai 30 menit. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Nah, coba kita lihat dahulu dari sisi power banknya. Dalam waktu 30 menit sudah terisi 87%, kapasitas 10.000 mAh. Sangat cepat sekali ya speed charging dari adapter charger ini. Nah, oke. Start dari baterai tadi sekitar 1-5%. Oke. Sekarang kita cek dari sisi daya dahulu, lihat ini. Dayanya pertama kali colok tadi 67 watt. Sekarang tersisa daya 55 watt. Cukup stabil sekali. Cuma terjadi penurunan sekitar 12 wattan lah ya, atau 10 watt ke atas lah ya. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Nah, oke, ini saya taruh di sini dahulu. Nah, saya tata seperti ini. Oke, temperatur adapter chargernya kita lihat. Nah, lihat. Pasti panas menyengat ya, karena digunakan untuk recharging power bank yang dayanya di atas dari adapter charger itu. Lihat ini, dia mencapai 61 derajat Celcius. Tapi wajar ya karena adapter charger daya 68 watt versus power bank 90 watt, dan daya hisap sebuah power bank itu lebih rakus daripada daya hisap sebuah ponsel. Lihat ini, 61 derajat Celcius dalam waktu 30 menit, dan saya pegang ini ya panas menyengat. Nah ya, tapi tidak apa-apa, itu tidak ada masalah, hal yang wajar. Yang penting tidak drop, itu tidak masalah menurut saya. Dan panas seperti ini wajar ya, sekali lagi karena digunakan untuk charging power bank yang dayanya lebih tinggi daripada daya adapter charger itu. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger Infinix GaN 68 watt yang saya dapatkan dengan harga sekitar 190 ribuan. Dalam paket pembelian kita akan dapat kabel PD yang support arus daya 5 ampere 20 volt sama dengan 100 watt. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah kualitas menurut saya lebih dari cukup, menunjukkan sebuah finishing produk yang cukup bagus sekali, tapi agak sedikit di bawah kualitasnya, di bawah Vanson. Sedikit agak renggang ini di bagian sininya, tapi ya menurut saya sudah lebih dari cukup. Lanjut. Dari sisi kemampuan fast charging juga tidak ada masalah ya. Saya absen satu persatu, mulai dari saya tes ke ponsel iPhone 8 support PD2 atau fast charging 15 watt aktif. Lanjut, ketika saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt, dia juga aktif. Lanjut, ketika saya tes ke ponsel Xiaomi Quick Charging 18 watt, dia juga aktif. Sama juga ketika saya tes ke ponsel Vivo Fast Charging 18 watt, dia juga aktif. Lanjut, naik ketika saya tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt, dia juga aktif dan ada komanya. Lanjut, naik ketika saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt, petir double aktif dan super fast charging aktif. Lanjut, ketika saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt, dia juga aktif ya superchargernya dan ada komanya. Sama juga ketika saya tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt, power chargingnya aktif dan ada komanya. Sayangnya ketika saya tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt, dia tidak bisa support SuperVOOC tapi mentok di fast charging Oppo 18 watt. Lanjut, ketika saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt, menurut saya jalan di PD 3.0 yang disetarakan atau menurut saya setara dengan Xiaomi turbo charging 33 watt dengan ring daya
dia realnya mencapai sekitar 25 sampai 28 watt ya, naik turunnya seperti itu. Sekali lagi, menurut saya itu setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Lanjut, ketika saya tes ke Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt, menurut saya kalau lewat jalur PD ya, dia jalan di Vivo Flash Charging 44 watt melihat dari sisi struktur daya yang ada. Nah, sayangnya ketika saya tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini ya, lewat jalur PD, dia mentok di fast charging. Padahal ini kan daya Infinix 100 watt. Sangat disayangkan ya, mengingat ini kan dayanya 68 watt kok nyatanya mentok di cuma fast charging Infinix 18 watt. Lanjut, ketika saya tes ke laptop tidak ada masalah, mulai dari laptop Samsung Chromebook 4 PD 45 watt aktif mencapai daya sekitar 29 sampai 30 watt. Sama juga ketika saya tes ke laptop Advance Soulmate X yang membutuhkan voltase 20 volt, dia juga bisa jalan di 20 volt. Dan yang saya suka, output maksimal daya dari adapter charger ini ketika saya tes ke powerbank QuickTech yang support daya 90 watt, dia mencapai daya pada 67 watt melihat dari sisi stop kontak yang ada di sini. Lanjut, kita bahas dari sisi speed charging. Saya tes ke Infinix Hot 30 ini ya, kapasitas 5000 mAh, supercharger 33 watt. Persentase baterai lowbat hingga terisi penuh membutuhkan waktu 1 jam 11 menit atau 1 jam 10 menit. Kurang lebih sama ketika saya samakan atau saya charging dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel Infinix ini, kurang lebih juga membutuhkan waktu sekitar 1 jam 10 menit atau 1 jam 11 menitan lah ya. Lanjut, ketika saya drop tes ke powerbank QuickTech yang saya kasih waktu 30 menit, kemampuan dari adapter charger ini cukup bagus sekali ya, tidak drop walaupun temperaturnya sangat panas. Itu wajar karena adapter charger ini 68 watt versus powerbank 90 watt pasti panas menyengat, tapi menurut saya tidak ada masalah. Yang penting ini adapter chargernya tidak drop, mencapai pada temperatur di atas 60 derajat Celcius. Jadi secara keseluruhan performa dari adapter charger ini cukup bagus sekali ya secara keseluruhan. Sayangnya cuma satu tadi, tidak support Infinix 100 watt atau all around fast charging. Tapi ketika saya tes ke semua ponsel selain itu, dia bagus menurut saya, mulai dari Xiaomi Turbo Charging 33 watt dari sisi PD, lalu Infinix Supercharger 33 watt dari sisi PD, lalu itel juga power charging 45 watt, dia juga aktif. Vivo Flash Charging 80 watt, dia juga jalan di 44 watt. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes Infinix 68 watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman untuk membeli adapter charger Infinix 68 watt ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.